Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan pada hari ini kita berjumpa kembali di pengajian pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 November. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Jadi sekolah saya jauh di Cirebon, cuman dalam kuliahnya hanya daring ya, hanya kirim file, kirim video, kirim tugas melalui online. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang riba. Kalau kita pernah dengar ada namanya kalau di bank itu bunga. Bunga, tahu bunga ya? Bunga tahu nggak? Bunga, PG tahu bunga? Bunga itu yang bagus, yang cuantik itu bunga itu kecil. Nah, kalau yang dimaksud bunga di sini adalah bunga penambahan, artinya penambahan dari dana yang dipinjam. Misalnya Sani Hanif minjem ke bank senilai 100 juta begitu. Nah, biasanya ada bunganya. Nanti Sani Hanif harus mengembalikan ke bank senilai 120 juta cuman dengan cara dicicil. Misalnya selama 120 tahun, berarti 120 bulan, itu contohnya begitu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang riba. Nah, riba itu ada pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, dan kemudian contohnya. Kalau riba sendiri itu adalah tambahan yang tidak sah, melebihi dari pokok utang. Terutama yang umumnya terjadi adalah saat meminjam uang. Misalnya minjem uang butuh, nah itu ke bank atau ke seseorang, kalau ini ke rentenir gitu, nah itu biasanya ada namanya penambahan. Nah, riba ini sangat penting untuk kita pahami, karena keseharian kita itu pasti ada namanya transaksi. Ada, kalau di usia kalian itu ada namanya jajan. Jajan itu ada caranya. Beli sesuatu ada caranya. Ada secara cash, ada secara kredit. Kalau cash itu ya gampang. Beli gorengan 1 bayar 1, beli gorengan 5 bayar 5 gitu kan. Gak boleh beli makan gorengan 5 bayar 3. Nah, gak boleh itu. Itu namanya, itu bukan riba, tapi itu lebih ke memakan harta yang haram. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu diterangkan, barang siapa yang makan harta riba, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila, seperti orang kerasukan setan. Yang itu berarti tandanya orang yang makan riba itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana ceritanya orang yang gila, orang yang kerasukan setan masuk surga? Yang jelas dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian ada jenis-jenis riba. Nah, jenis-jenis riba itu yang pokok itu ada 2 ya. Pertama riba qard. Riba qard itu misalnya Mandan pinjem duit ke Ferdian. Pinjem duit senilai 100.000 misalnya. Terus Ferdian ngomong, Mandan ini kamu saya pinjemkan, gak apa-apa. Tapi amal soleh nanti kalau bukan amal soleh, amal mungkar, karena riba ya. Amal soleh amal mungkar ini mengembalikan 120.000. Yang harusnya 100 dikembalikan 120.000, itu contoh. Kemudian yang kedua riba fadl. Nah, ini contoh yang paling umum ya. Riba fadl itu adalah tukar menukar barang sejenis tetapi jumlahnya berbeda. Misalnya menukarkan, kalau yang umum tuh gini, menukarkan beras bagus, kalau sekarang tuh mereknya Raja Koki gitu, Raja Udang, atau 2 koki 5 kg, ditukar dengan beras bulog misalnya, beras yang kualitasnya rendah, 10 kg. Ini pertukaran 2 jenis, sama-sama berasnya, tetapi jumlahnya berbeda. 1 5 kilo, 1 10 kilo. Maka itu menjadi riba. Nah, itu namanya riba fadl. Kemudian dampak negatif riba. Nah, riba itu menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketimpangan memberatkan pada orang-orang yang membutuhkan. Kalau sekarang tuh umum kayak ojol, kayak pinjaman online, pinjol bukan ojol, kayak pinjol ya.
Pinjol itu kan gampang kita aksesnya. Misalnya Juna butuh 20 juta gitu, tinggal buka aplikasi, foto, kemudian pinjem kepada pinjol. Nah, dia pinjem 20 juta. Nanti dia harus mengembalikan 25 juta. Dan ini orang lagi butuh duit, tapi dia ditolong dengan cara yang nggak enak gitu. Ditolong ini, kamu saya pinjemin 20 juta, tapi nanti balikinnya 25 juta. Itu kan contoh tidak baik. Maka akhirnya banyak kan terjadi di kalangan masyarakat itu, orang ada yang sampai bunuh diri. Bahkan kalau di kenyataannya itu bahkan ada yang lebih aneh-aneh lagi itu. Ada orang utang misalnya senilai 700 juta lewat ya cara-cara seperti itu. Nah, kemudian udah dicicil nih selama berapa tahun misalnya, sudah dicicil selama 5 tahun. Ternyata setelah dicicil selama 5 tahun, utang 700 jutanya itu tetap. Ternyata yang dibayar selama 5 tahun itu baru bunganya saja. 700 jutanya masih utuh. Itu terjadi di masyarakat kita, itu terjadi. Nah, itu adalah dampak negatifnya dari riba itu. Nah, sekarang ini. Coba Lutfi nih. Menurut Lutfi, apa? Kenapa Islam itu melarang riba? Kenapa Lutfi? Ya, pertama dosa, kedua yaitu. Terus ada sisi yang lain tidak? Sisi yang lain. Nah, merugikan orang lain. Kalau Putri, si Aini. Nah, kenapa Islam itu melarang riba? Kenapa? Ada nggak hal-hal yang mungkin kamu pahami gitu? Ya, bisa menyebabkan masuk neraka. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi? Yang jelas banyak dampak negatif. Nah, selain contoh yang saya sebutkan tadi, minjem uang 100, balikin 120. Tukar beras 5 kilo dengan 10 kilo. Lah, kemudian ada nggak contoh lain? Nah, Junet, coba Junet. Contoh lain dari riba ada nggak Junet? Habis ini Putri, si Ranti Arantika. Apa contoh riba yang lain? Apa contoh? Kurang tahu. Ini pas ya. Contoh riba yang lain, contoh riba. Apa pas ya? Ya, bingung juga. Ranti lah, Ranti. Contoh. Apa? Ada nggak contohnya? Nggak tahu. Ya, contohnya mungkin kalau di kalangan kalian ya, itu tidak begitu kenaan karena memang tidak banyak urusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi. Kalian kan hanya sebatas jajan, kemudian apa dan sebagainya. Belum kepikiran kredit motor, kredit rumah, kemudian pengen beli barang tapi nggak punya duit. Nah, itu. Nah, kalau sekarang tuh contohnya ada namanya pay later ya. Di Shopee, kemudian apa ya, Gojek juga ada itu pay later. Nah, itu juga kan begitu konsepnya. Kita beli barangnya sekarang, tapi bayarnya nanti, kemudian ada tambahan-tambahan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang bab riba ini, ya intinya adalah riba itu adalah segala tambahan yang di dalam transaksinya itu di dalam umumnya adalah di dalam hutang piutang. Dan dalam Islam kita melarang tentang riba ini karena memang ada dampak-dampak negatif yang timbul. Yang jelas sebab riba itu adalah masuk ke dalam neraka. Kemudian umpama jadi kaya dengan riba, ya kayanya juga kaya yang tidak barokah. Nah, maka mulai dari sekarang coba kita atur sedemikian pola kehidupan kita, interaksi kita sesama. Pertama begini, kamu kalau misalnya memang tidak punya uang, kamu jangan kepinginan. Misalnya orang pakai
handphone Oppo gitu kan, Oppo ini. Nah, orang saya kok handphonenya Vivo ya, saya pengen juga loh handphone Oppo gitu. Saya kok handphonenya ini ya, jangan pinginan, pokoknya jangan pinginan. Karena kalau jadi pinginan itu nanti mikirin gimana caranya ya. Saya nggak punya duit tapi tetap dapat barang itu gitu. Nah nanti kan jadinya apa ya? Jadi melanggar gitu dah. Ini kan ada di Shopee ada pay letter, dapat sekarang bayarnya nanti gitu. Nah itu jangan, itu dihindari. Itu langkah kita dari sekarang adalah jangan kepinginan. Kemudian yang kedua adalah ya kita berusaha cari maisah yang baik. Kalau sekarang itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pertama, kalau santri pondok diusahakan jangan tidur pagi ya. Jangan tidur pagi, putri tidur pada tidur nggak pagi? Habis subuh jangan. Kalau jam-jam setengah 9 ya itu udah nggak apa-apa lah itu bagian. Kalau pagi itu dari habis subuh gitu. Kalau laki-laki ini kayaknya masih ada ini. Ya, amal soleh. Itu langkahnya. Supaya kita punya maisah yang baik itu adalah mengurangi tidur pagi. Kemudian yang kedua adalah semangat. Nah, pokoknya modalnya semangat. Mencari maisah itu semangat. Karena pada ujungnya orang yang pintar itu kalah dengan orang yang tekun. Orang yang pintar itu kalah dengan yang rajin. Maka kita harus ya apa segala apapun yang bisa mendatangkan pada maisah kita perjuangkan. Ya semoga kita semua bisa punya maisah, cari maisah yang baik, bisa menghasilkan rizki yang banyak, halal, lancar, dan barokah, sehingga bisa terhindar dari segala macam riba yang bisa membuat kita terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam hutang piutang, dan bahkan bisa sampai depresi, stres, bunuh diri, itu kan mengerikan. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Semuanya disyukuri. Kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.